Halo semuanya, di sini saya akan membawakan presentasi yaitu eh, etika berpenampilan dalam materi soft skill. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jason Narendra Bekam Haryanto dengan NIM 240202016 kelas K. Oke, yang pertama ada definisi. Etika berpenampilan atau etika berpakaian adalah aturan yang mengatur cara berpakaian seseorang, merawat diri, dan menjaga penampilan sesuai dengan situasi, budaya, maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Terus yang kedua ada namanya etika, pentingnya etika berpenampilan atau berpakaian. Nah, di sini ada empat. Yang pertama ada meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua ada menciptakan citra diri positif. Yang ketiga ada menunjukkan rasa hormat, dan yang terakhir ada menunjukkan sikap profesional. Nah, yang pertama itu ada yang namanya meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan kita berpenampilan yang rapi, baik, jadinya kita sebagai orang yang berpenampilan rapi ini jadinya uh, lebih merasa percaya dirinya itu tinggi, karena dengan kita looks yang rapi itu jadinya kita dipandang baik oleh orang lain. Terus yang kedua ada yang namanya menciptakan citra diri yang positif. Nah, menciptakan citra diri yang positif ini sama kayak yang pertama, yang dimana kita dengan kita berpakaian yang rapi, yang baik itu, entah kita akan ditanggapi sebagai orang yang bersih, rapi. Jadi ya pokoknya dapat komentar-komentar yang positif lah. Terus yang ketiga ada menunjukkan rasa hormat. Menunjukkan rasa hormat tuh dimana kita kayak dengan anggapan kita ketemu bos. Nah, bos kan undang acara besar. Nah, kalau misalkan kita berpakaian rapi, nah itu kan jadi kayak bos ini nggak malu sama karena kita diundang sama bosnya, jadi bos ini nggak merasa malu karena undang kita, karena kita udah rapi. Kalau kita dengan pakaian yang nggak sopan atau yang lain-lain, nah itu jadi bosnya merasa terhina, itu begitu. Terus yang terakhir ada namanya menunjukkan sikap profesional. Menunjukkan sikap profesional nih kayak kita nih disegani lah, karena dengan kita berpakaian rapi, apalagi jabatan kita tinggi, nah itu jadi kayak kita lebih disegani. Sedangkan kalau dengan berpakaian yang gak sopan, pasti ada aja ntar kayak dampak komentar-komentar yang jelek itulah. Jadi ya kita jadi rasa sikap profesional atau kita diseganinya nih jadinya hilang gitu loh. Oke. Terus yang ketiga ada etika prinsip. Prinsip dasar etika berpakaian atau berpenampilan. Yang pertama ada kebersihan, kedua ada kesesuaian, ketiga ada kerapian, yang terakhir ada kesopanan. Nah, kebersihan ini dimana pakaian atau penampilan kita harus bersih, bersih, dan juga aksesoris kita. Terus yang kedua ada kesesuaian, yang dimana penampilan kita menyesuaikan lingkungan atau acara. Terus yang ketiga ada yang namanya kerapian, yang dimana pakaian kita nih harus disetrika supaya rapi, supaya tidak ada cerit-ceritnya. Terus yang terakhir ada kesopanan, yang dimana saat kita berpakaian atau berpenampilan itu diharapkan agar tidak mencolok, karena itu juga kurang bagus lah bisa dibilang. Tuh. Terus yang keempat ada yang namanya penampilan dan profesionalisme. Yang pertama ada busana kerja. Busana kerja itu yang dimana pakaian kita menyesuaikan sesuai tempat pekerjaan, maupun itu disuruh harus formal ataupun semi formal. Terus yang kedua ada grooming. Yang grooming itu dimana kita harus merawat diri, pertama dari rambut, kuku, dan juga wajah supaya terawat lah, bersih lah gitu. Terus yang ketiga ada aksesoris. Diharapkan kita tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan kayak kalung meranti-ranti segini banyaknya atau yang lain dah gitu. Terus yang keempat ada yang namanya warna pakaian. Nah, warna pakaian ini menyesuaikan sama lingkungan kerja kita gitu. Oke. Terus yang ke
kelima ada yang namanya etika berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di saat bekerja, di mana kita menggunakan pakaian yang mencerminkan seseorang yang profesionalisme. Terus yang kedua ada yang namanya saat bersosialisasi. Nah, saat bersosialisasi ini kita mencocokkan sesuai kegiatan atau acara, bebas maupun kalau acaranya emang formal pakai formal, kalau maksudnya semi formal pakai semi formal, kalau emang santai pakai pakaian santai gitu. Terus yang terakhir ada saat belajar, yang mana saat belajar ini gunakan pakaian yang senyamannya kita, namun itu masih terlihat sopan lah, yang bagus. Contoh kayak kampus kita belajar gunakan pakaian sopan seperti itu. Terus selanjutnya ada contoh berpakaian baik, seperti sebelah saya ini ada dua, yang saat di kantor dan saat santai tapi sopan. Nah, lanjut ke bagian kesalahan umum dalam berpakaian. Yang pertama ada kita mengenakan pakaian yang terlalu kasual di saat acara formal, seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya mengenakan parfum yang berlebihan, kayak di seluruh badan kalian semprot. Itu kan terlalu menyengat banget tuh. Biasanya kan orang suka yang parfumnya kayak yang simple, kayak area tertentu, kayak di leher sini, di tangan, di bahu, selesai seperti itu aja, dada sini. Nah, terus yang ketiga ada mengenakan pakaian tidak sesuai norma budaya. Yang tidak sesuai norma budaya ini bisa dibilang kayak yang nggak sopan ya, kita bilang kayak ya gimana, pakaian-pakaian nggak sopan tuh, yang nggak enak dilihat sama orang dulu. Terus yang terakhir ada yang namanya menggunakan aksesoris atau makeup yang berlebihan. Kalau untuk cowok kan biasanya sering pakai aksesoris kayak kalung, cukup yang kayak santai aja, jangan yang kayak di sini banyak di kanan pun belang sini jam lagi tuh, nggak cocok lah, apalagi si tindik ini jangan. Terus yang apalagi untuk yang cewek, yang makeup tuh kan janganlah yang terlalu kayak menor yang kayak di sini tuh kayak bibir tebal ini putih sekali, apa kayak lah muka ini putih, leher nih tembak dan hitam, jangan kayak gitu, nggak bagus. Yang biasa yang habis berlebihan, jangan terlalu mencolok. Terus udah itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah berpakaian atau berpenampilan adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang dimana itu menentukan kepribadian, nilai, dan sikap seseorang. Berpakaian baik juga dapat membantu memberikan kesan pertama yang positif dan membangun kepercayaan diri seseorang. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.